Ya, selamat pagi untuk anak-anak bapak semua. Pagi, Pak. Kurang jelas. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, pada hari ini sebelum kita lakukan kopi kita, Bapak mau tanya dulu bagaimana kesehatan kita. Ya, terima kasih baik kesadaran kami. Tapi Bapak hari ini kurang sehat, ada batuknya ya. Walaupun demikian, ya kita tetap semangat untuk belajar topik berikutnya, ya Pitagoras. Baik. Kalau kita lihat slide mengajar ini, maka awalnya nanti Bapak akan tanya karena sebelumnya sudah Bapak Suruh literasi, baca biografi Pitagoras, gitu ya. Baik. siapa tahu Pitagoras berkebangsaan apa? Nah itu dia. Kalau sudah literasi, Pasti kita mampu, ya, menjawab, ya, bahwasanya Pitagoras itu seorang filsuf berkebangsaan Yunani. Ya, baik. Maka di topik ini kita bakal membahas segala sesuatu tentang Pitagoras. Nah, dari literasi kamu pasti sudah tahu, ya, bagaimana biografi Pitagoras. Ya, perlu kita ketahui dan mungkin kita sudah baca, sudah literasi, bahwasanya Pitagoras bukan yang pertama, ya, yang menemukan perhitungan ini. ya, 1000 tahun sebelum Pitagoras lahir. Artinya bangsa Yunani telah menggunakan perhitungan ajaib ini, Pitagoras. Tetapi Pitagoras dinyatakan penemu ini. Kenapa? Karena Pitagoras membuktikan dengan metode matematis, ya, dengan metode aljabar, maka diakuilah Pitagoras adalah penemu, ya, maka dinamakan teorema Pitagoras. Baik, aku Bapak mau tampilkan dulu bahwasannya soal HOTS ini, ya, sebelumnya prasyarat harus tahu kita ketika kita belajar Pitagoras. Syaratnya adalah, ya, saya minta Bapak untuk ambil slide-nya. Ya, ini, ya, materi prasyarat bahwasanya kita harus tahu mencari luas persegi. Kita harus tahu mencari luas segitiga. Kita tahu mencari kuadrat suatu bilangan, akar kuadrat suatu bilangan, persamaan linier dan perbandingan senilai. Ya, kalau tidak tahu itu yang sebelumnya, maka ini, ya, kita akan terkendala dalam menyelesaikan Pitagoras itu. Ya, Bapak yakin ini sudah bisa dipelajari. Maka nanti di kelompok Bapak berharap aktif semua akan tuntas semua menyelesaikannya. Ya, baik. Pengertian dulu nanti, ya. Untuk kita ke materi berikutnya, maka suatu segitiga siku-siku yang selalu berlaku, luas persegi pada sisi miring atau hipotenusa atau sisi terpanjang, ya. Hipotenusa itu ingat, itu adalah sisi terpanjang sisi siku-siku, segitiga siku-siku. Ya, sisi miring segitiga siku-siku. Sama dengan jumlah luas persegi pada sisi yang lain, yaitu sisi siku-sikunya. Dengan perkataan lain, kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Pertanyaannya, apakah teorema Pitagoras ini bisa digunakan pada segitiga lancip? Ya, gimana? Segitiga tumpul? Tidak. Maka kita tahu juga, harus tahu
menentukan jenis segitiga kalau diketahui tiga sisi-sisi segitiga. Ya, gimana itu? Bagaimana kita menentukan segitiga siku-siku jika diketahui tiga sisi segitiga? Kalau nggak tahu kita, maka ini mustahil. Ya, menentukan jenis segitiga, maka kita ambil jenis segitiga siku-siku. Coba ada yang tahu? Ya, siapa yang tahu bagaimana kita menentukan jenis segitiga? Nah, coba aku. Kalau segitiga lancip itu dia segitiganya sudutnya itu di bawah 90 derajat. Kalau siku-siku itu ada segitiganya yang sudutnya itu 90 derajat. Kalau tumpul sudutnya itu di atas 90 derajat. Baik, ya. Terima kasih Nakku sudah memberikan jawaban. Ada yang lain? Ya. Baik. Ya. Dia harus mengasih jawaban itu ketika sudutnya diketahui. Iya kan? Ini Bapak bilang tadi kan sisinya. Sisi segitiga, tiga sisi segitiga diketahui. Bagaimana kita menentukan jenis segitiga itu? Ayo. Ada yang bisa? Maka oke, ya supaya nanti jelas ya di LKPD-nya, lembaran kerja nanti kita tahu mengerjakannya, ya. Maka Ya, dari praktek kelompok nanti, ya kita akan menemukan itu. Ya. ada nanti misalnya 3 persegi, ya, yang luasnya misalnya 3 satuan berarti 9, 16 misalnya. Lalu ada lagi misalnya Yang 25 luas, satuan luas. Lalu kita gabungkan akan dapat segitiga, dapat nanti hipotenusanya. sekarang kita kembali kembali. Ya, menentukan jenis segitiga itu dari hipotenusa. Ya, C kuadrat. Kalau sama tinggal dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, itulah siku-siku. Kan itu tadi ya teorinya kan. Jumlah kuadrat sisi miring adalah, ya, berarti C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti kalau lancip kurang dari C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau kumpul berarti C kuadrat lebih dari jumlah kuadrat itu sisi yang lain. Ya, sudah ingat ya, paham ya? Baik, itu dia. Supaya itu diingat. Bagaimana kita mau masuk dia kalau itu pun kita nggak mampu, ya kan? Ya, baik. Coba kita lihat karena soal coach itu tadi. Soal yang pertama, kita lihat dulu di layar. Ya, ini sebuah tangga ada di sebuah ruangan, ya, Terletak di sebuah ruangan. Kemudian tangga ini akan digunakan untuk mengambil sesuatu di lantai 2. Ya, kita tahu jarak lantai 2 ke lantai 1. Diketahui ujung tangga, jarak ujung tangga ditarik tegak lurus tinggi daripada lantai 2 lantai 1. Ya, maka ditanya katanya berapa tinggi tangga. ya, ini setelah kita nanti di kelompok soal ini akan Dapat kita jawab ketika kita tahu kita prinsip-prinsip, ya, dasar teori dari Pythagoras tersebut. Ya. Maka mind mapnya yang kita bahas nanti ini adalah yang pertama itu definisi, kemudian pembuktian rumus Pythagoras itu, lalu kebalikan dari teorema Pythagoras. Selebihnya maka di pertemuan berikutnya, ya, sifat-sifat dan pemecahan masalah. Baik, soal coach berikutnya
Yang ditanya dalam soal itu adalah berapakah panjang tali yang dibutuhkan untuk menyelamatkan wisatawan tersebut, ya. Berapa panjang tali? Itu dia. Baik. Maka akan Bapak bagi kelompok. kelompok ini sudah Bapak bagi menurut heterogen. Ya. Maka nomor urut Bapak bagi dengan 30 ya. Maka Bapak bagi 5 kelompok. Dua sakit, Pak. Ya. Berarti 20 ya. 28 Pak kelompok aja ya. Ya sudah Bapak bagi, berarti urutannya nanti bagi sekelompok yang aku buat di meja sebelah sana. Ya. Kita kelompokkan. Setelah Bapak pilih, saya tuliskan nomor urut 1 dan 7 di sini sampai dengan GP. Coba bentuk kelompok yang aku. Ya, berikutnya Gideon sampai dengan Jessica. Ayo untuk kelompoknya. Ayo untuk kelompoknya biar banget Jessica pilihnya. ya, berikutnya Jocelyn sampai dengan Marsha. Selebihnya bentuk kelompok yang baru. Ya, selebihnya baru. Kalau gua ada bangkit, gua harus punya. Berapa kelompok kita jadinya? 4 ya. 4 atau 5? 4. Baik. Ini Ren bagi LKPD-nya bagi satu kelompok satu besar, satu lembaran kerja, nanti kita gandakan. Sudah? Oke, lembaran LKPD sudah dibagikan masing-masing kelompok. Kita ada 4 kelompok, maka masing-masing kelompok berdiskusi ya bersama. Jangan ada yang tidak aktif. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan hasil kerja diskusinya. Ya. Paham ya? Paham ya? Oke, paham. Baik. Kalau begitu silakan ya berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ya, kelompok 1. Oke. Silakan aku di gambar pertama dan di gambar terakhir ya akan nampak nanti bedanya kamu karena di situ tidak jelas perseginya ya satuannya ya. Oke, silakan. Ayo di kelompok 2. Kelompok 2 semua bekerja atau semua? Jangan ada main-main yang nggak jelas, tanya sama bapak. Kelompok 3. Ya. Siapkan nanti guru bicara 1 orang ke depan, kelompok 3 lanjutkan kerjanya.
Kelompok 4. Ya, semua pekerjaan aku aktif kelompok 4. Diskusikan bersama. Kelompok 1. Ya. Ines jangan ulang-ulang tuh Ines. Atau kita ulang tuh. Kelompok berapa nih? 3. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 satu. Baik, ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Tolong yang aktif aku supaya semua LKPD-nya dapat kita selesaikan dengan baik. Dan ketika nanti kelompok yang satu mempresentasikan, maka kelompok yang lain mendengarkan supaya ada memberikan masukan. Ya, silakan juru bicaranya mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, teman-teman dan Bapak Guru, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, untuk gambar pertama, kami mendapatkan luas persegi pada salah satu sisi siku-siku, yaitu 9. Yang kedua, luas persegi pada sisi siku-siku yang lain, kami juga mendapatkan 9. Jumlah luas persegi pada kedua sisi siku-siku adalah 18. Luas persegi pada hipotenusa kami mendapatkannya juga 18. Lanjut ke gambar ketiga. Luas persegi pada salah satu sisi siku kami mendapatkannya 16. Sisi alas merupakan A dan sisi yang paling panjang adalah C dan sisi B adalah ini. Di sini sisi A awalnya menghadap di atas, merupakan titik sudut A. Lalu B di sini menghadap ke sisi sini, sehingga di sini adalah B. C menghadap ke arah sisi sini, di sini C. Ya, silakan kelompok 2. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 2 dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini ada 5 segitiga. Pada segitiga pertama itu luas persegi pada salah satu sisi segitiga adalah 9. Luas persegi pada sisi siku yang lain juga 9. Lalu jumlah luas persegi pada kedua sisi siku adalah 18. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ingin ada ditanyakan atau akan memberi masukan. Baik, untuk kelompok lain, ya silakan berikan masukan untuk kelompok 2. Ya, kalau tidak ada, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Selanjutnya, ya silakan. Mulai. Pada gambar pertama, kami mendapatkan luas persegi pada salah satu sisi siku adalah 9 dan yang lainnya lagi 9. Jumlah dari luas persegi pada salah satu sisi siku ini dengan yang lainnya adalah 18. Berarti luas persegi pada hipotenusanya adalah 18 juga. Kemudian pada gambar kedua kami mendapatkan luasnya 9 dan juga 16. Saya jumlahkan hasilnya adalah 25.
maka luas persegi pada hipotenusanya adalah 25 juga. Pada segitiga ketiga kami mendapatkan luasnya 25 dan 16. Hasilnya adalah 41. Maka luas persegi pada hipotenusanya adalah 41. Maka menurut Pythagoras, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Kemudian C kuadrat sama dengan, kita masukkan sisi hipotenusanya, B kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Dan pada A kuadrat, sini B kuadrat, kemudian dikurangkan dengan C kuadrat. Baik, silakan kelompok Pak. Jadi saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan kami. Yang pertama itu melengkapi tabel. Jadi yang pertama luas pada salah satu sisi sikunya adalah 9 dan sisi yang lainnya adalah 9. Dan jumlah dari sisi dari persegi sisi tersebut adalah 8. B pangkat 2 kurang A pangkat 2 untuk misalnya A pangkat 2 B pangkat 2 kurang C pangkat 2. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan. Ya, adakah dari kelompok lain, dari kelompok 4 tidak ada menyelesaikan hasil diskusinya? Ya, kalau tidak ada, kita berikan aplaus pada kelompok. Silakan duduk. Baik, semua kelompok, ada 4 kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya. Maka setelah kita mengerjakan LKPD ini, Bapak mau tanya apakah masih ada yang bingung atau tidak jelas karena yang kita presentasikan tadi? Tidak ada, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau begitu kita tutup pertemuan kita dengan doa. Ayo, siapa yang pimpin? Silakan ke depan.